menangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pendengar di mana berada. Di siang hari ini seperti biasanya dulur-dulur pendengar ya, kita isi dengan program acara pembuka obrolan UMKM ya. Tapi sebelumnya ada satu pantun pembuka. Anak bambu disebut rebung, mampir dudukin model Cek Marlina. Siang ini mau kasih masih galak bergabung. Semoga seger bugur penuh pesona. Dan tema pada siang hari ini nasi tumpeng dan nasi liwet untuk segala acara yang menampilkan fleksibilitas ya kedua hidangan ini untuk berbagai acara. Bersama Mbak Tuti selaku owner dari dapur Mbak Tuti ya. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana tumpeng dan variasi dan kreasinya, kenapa membuka usaha tumpeng. Langsung baik kita dengan Mbak Tuti yang ada di studio. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini mikir baru masuk nih. Mbak Tuti. Iya. Ya, udah lama Mbak yang buka usahanya. Sebelum kita banyak cerita tentang nasi tumpeng. Iya, alhamdulillah selama kurang lebih 8 tahun inilah. 8 tahun? Ya, 8 tahun bukanya usaha tumpeng ini. Oke, ya. Tumpeng ini bentuknya itu ada ukurannya, Pak? Ada, sesuai dengan porsinya. Jadi kalau tumpeng ini menyesuaikan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya untuk 5 orang cukup yang 5 porsi aja. Misalnya untuk event-event kantor itu bisa orangnya lebih banyak, ya bisa pesan yang lebih besar. Kami bisa sampai 80 porsi pun bisa. 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 Ya, nanti kita banyak cerita lagi apakah pernah ataukah belum ya. Siap. Tapi yang pastinya sudah siap dengan 80 porsi tadi. Siap. Nah, namanya dapur Mbak Tuti sesuai nama ya? Iya, sesuai dengan nama. Sebelumnya pakai masakan lain atau mungkin hanya tumpeng saja? Kami ini nasi tumpeng dan nasi kotak gitu. Memang sebelumnya kami sebelum merambah ke dunia pertumpengan ini, kami ini pernah buka angkringan ceritanya, karena saya asli orang Jogja. Oh, jadi, saking Jogja. Ya, Oke. karena asli orang Jogja, jadi kami ini awal-awalnya membuka angkringan. Tahun gitu. berapa tuh? Tahun 2012. 2012. Ya, 2012 kami buka bulan Juli lah. Belum Juli. banyak angkringan di Palembang dulu. Malah belum ada waktu itu. Belum Jadi familiar. belum familiar, tetapi orang begitu kami ini angkringan langsung mereka tahu ini Jogja. Jogja gitu iya, ya. iya. Tetapi memang masakan kami memang bukan angkringan yang modern seperti di zaman sekarang ini isinya sosis-sosis, tidak. Kami memang Jemblem ya. Iya, tahu itu. Ya, kami ini benar-benar yang dari Jogja saya bawa ke sini dengan yang nasi segot orek tempe, nasi kucing. Nasi kucing, benar-benar nasi kucing gitu. Tahu tempe bacem, terus sate telur puyuh, terus mie tumis kayak gitu, goreng-gorengan yang benar-benar dari Jogja saya duplikasi ke sini. Bawa ke sini. Tetapi karena terkendala SDM mungkin ya. Yang gitu. jaga atau yang buat? Yang jaga gitu. Karena kan saya sempat beberapa titik di Palembang, sempat 4 titik kami di Palembang ini kan, tetapi karena
SDM yang jaga, dan saya waktu itu sakit akhirnya memutuskan coba cari yang di Oke. rumah aja, nggak Yang usah lebih Nggak usah. santai. Akhirnya biarpun saya di rumah tetapi tetap pada pesen nasi angkringan itu gitu. Oke. Alhamdulillah Berapa tahun itu bisnisnya? angkringan itu dari 2012 sampai 2 tahun. 2 tahun Iya. bertahan ya? Iya, 2 Karena tahun. tidak ada yang jaga tadi Iya, ya? Oke. akhirnya kan saya sakit Iya, karena memang harus butuh ekstra tenaga. Malam-malam ya? Iya betul. Buka itu kan mereka tuh jam 4. Jam 4 udah mulai buka, tutup jam 1 malam, jam 12 malam, otomatis kan itu iya. badan kalau nggak dijaga Benar. dengan benar Masuk bisa angin ya lah, kena iya. tipes yang jelas. Karena Oke. selain iya. Jadi 2 tahun terus ada mungkin penjualan atau bentuknya lain gitu? Akhirnya lari ke nasi kotak. Nasi kotak. Gitu, akhirnya kami dari nasi kotak, alhamdulillah, karena kami ini getok tular, orang Jawa bilang Getok tuh tular getok tuh apa, tular Bu? itu apa ya? Dari mulut ke mulut. Oh, orang Jawa promosi ya? bilang promosinya dari ya. mulut ke mulut. Iya, jadi mereka pernah pesan sama saya tercicip. Nah, pas saya buka ini dari 2016 itu dari nasi kotak ke tumpeng itu awalnya anak saya ulang tahun. Gitu, ulang tahun, ibu saya Bagi-bagikan? ya Iya. enggak, orang tua saya datang ke sini. Iya. Terus sama ibu saya dibilangin mau dibikinin tumpeng apa gitu, Iya. boleh gitu, karena saya ini penjual online nasi kotak, jadi otomatis tumpeng yang tadi ulang tahun anak saya itu saya upload kan. Nah dari situ mereka tanya, Mbak bikin tumpeng juga ya gitu. Iya. Kata ibu saya, terima aja gitu, terima aja pesanan tumpeng itu. Jadi awalnya itu tanggal 4 Maret 2016. Itu pertama kali saya bikin tumpeng sampai hari ini, alhamdulillah. Oke, Gitu. jadi sudah banyak yang customernya atau pelanggannya. Alhamdulillah, nggih, Ya. banyak corporate juga sudah. Oke. nggih. Dan yang di studio ini kan ada nasi tumpeng ya. Yang ini porsi paling kecil atau yang sedang? Ini porsi paling kecil, Paling 5 kecil. porsi, nggih, untuk 5 keluarga kecil. 5 orang. 5 orang. Tapi kayaknya lebih, Pak. Ya, kalau nasinya memang jujur aja, kadang saya itu namanya bapak-bapak kan makannya lebih banyak tuh Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. kalau nasi bisa untuk 8 sampai 9 orang. Aslinya. Aslinya. Tetapi kalau untuk karena pesennya 5 porsi, otomatis lauknya masing-masing 5 porsi, Pak. Iya, Jadi iya, iya. misalnya perkedel 5 biji, ayam 5 biji kayak gitu, disesuaikan dengan pesanan. Jadi kalau pesen 30 pun Ya. perkedel 30, ayam 30, tetapi ini kata yang selama ini pesen Pak ya, pesen 5 porsi ini bisa untuk 8 orang, 9 orang Mbak. Itu Untuk aja, makan ya? Iya, Iya. gitu, itu aja kadang sampai tersisa-sisa Iya. kadang gitu. Alhamdulillah kata Iya, saya iya, iya. gitu. nggih. Jadi bisa untuk lauk lainnya gitu. Nggih, karena kan lauknya banyak, ada urap, ada mie tumis, Iya. ada orek tempe kan. Oke. Ya, ada telur belah gitu. Jadi kan memang benar-benar yang lengkap gitu. Oke. Dapur Mbak Tuti, tapi bisa nasi kotak. Nasi kotaknya jenis apa aja, Pak? Yang dimasak. Biasanya ikan bakar atau apa? Ya, bisa. Ayam bakar? Kalau nasi kotak kami fleksibel. Fleksibel. By request misalnya, enggak aku bosen makan ayam, boleh ya nanti besok patin balado misalnya, atau apa Kenal patin, Mbak ya? Udah lama, Mbak. Cara kenal pengolahan dong. ini kan khusus Insya- Mbak patin ya. Insya Allah kenal Pak. Bisa pindang juga namanya? Pindang ala-ala kami aja Pak. Kalau pindangnya Selera Jawa, kayak, iya selera Jawa gitu. Jadi kalau pindang-pindangnya kayak gitu belum pede dah. Iya, Pokoknya iya. kami jualan yang masakan sesuai dengan Iya, tapi kalau yang pesan dibuatkan ya, dicoba ya. udah sering Pak sebenarnya. Oh. Pindang itu juga sering, berapa Mbak, ini menunya ganti pakai pindang. Boleh, saya buatkan, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah Mbak Tuti, Iya. pindangnya rasa Jawa. Manis ya. Aduh, manis-manis ya, karena kalau saya jujur aja Pak, setelah hampir berarti saya 2012 ke berarti 13 tahun saya di Iya, sini ya. di Palembang ya. Sudah tidak terlalu manis gitu, kata yang pada makan tuh testing Mbak Tuti itu sudah nggak terlalu Bukan manis. orangnya tapi Enggak, ya, masakannya. masakannya, nggih. Orangnya sudah juga tambah tua Pak. Oke, Bu. Ibu Mbak Tuti ya, Mbak Oke. Tuti. Ini bisa dikatakan bisa untuk kemasan apa catering apa gimana? Bisa nggak? Kami Belum, belum catering sana? belum, tetapi sudah mencoba, sudah beberapa kali dapat. Kemarin tuh kayak ke kantor imigrasi kayak gitu. Ini Sudah- kayak ransum atau makanan siang, makan siang. memang disajikan bentangkan bener-bener catering gitu. Oh, prasmanan ya? Prasmanan gitu. Tetapi memang kami baru belajar mau menuju ke situ. Bismillah, doakan saja. Iya, oke. Itu menjadi peluang bisnis lagi tuh Iya, kan. Jadi insya Allah.
Jadi terus ini yang menjadi nilai lebih dari dapur Mbak Tuti ini yang kita lihat dari tumpengnya nih apa nih? Kalau yang lainnya mungkin sama ya, Iya. mungkin di sambal ya atau orek tempe tadi. Orek tempe. Yang mungkin Alhamdulillah yang nggih. ciri khas Jogja ya. Ciri khas Jogja itu orek tempenya dan urapnya. Gimana gitu. orangnya tuh? Kalau Diolahnya gimana Ya, olahnya? kalau urap itu kalau orang di sini kan rata-rata itu pada digongseng ya Pak, dikasih bumbu terus mereka masak di mana? Di kuali gitu. Kalau saya enggak, saya benar-benar saya bumbuin habis itu kami kukus gitu. Jadi benar-benar yang tidak kena gongsengan gitu. Jadi memang kalau urap khas Jogja itu memang tidak kering tetapi basah. Oh. Gitu nggih. Jadi agak-agak basah. Memang kalau basah ini tidak bisa tahan lama gitu. Demek gitu ya. Agak-agak Iya, nyemek gitu kan. nyemek Iya, ya. iya. Tetapi memang tidak bisa tahan lama, tetapi alhamdulillah selama yang pesan itu komunikasi dengan kami mau dipakai jam berapa. Jadi kami tahu nih prepare-nya jam berapa untuk jam berapa dimakan kayak gitu. Oke, ya. Maksimal 8 jam lah kalau untuk urap Sesuai ini. pesanan Nggih, ya. iya. Oke, dulur pendengar yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya atau di WhatsApp kita di 08977884 ya. Sekali lagi 08977884 yang bertanya silakan di 0711351656. Jadi Mbak Tuti ini mengawali usahanya dengan membuka angkringan dan dilanjutkan dengan nasi kotak ya karena kondisi ya. Terus nasi kotaknya berjalan akhirnya buat tumpeng ya. Tumpeng sendiri udah berapa tahun? Tumpeng itu dari 2016. 2016 sekarang hampir 8 tahunan ya. 8 tahun, iya. Ya, pastinya seleranya masyarakat Palembang udah kena nih. Ya, Kalau 8 alhamdulillah. tahun kan. Alhamdulillah. Satu bulan ada yang pesan lebih dari 10 lebih? Banyak? Lebih kalau 10. Satu Iya. bulan? Ya sehari itu kadang kalau misalnya Ada? lagi rame itu bisa 5. Kapan itu Polda itu sempat pernah pesen 29 tumpeng. Nah, yang ngomong Iya. masalah pesan banyak ini 29 tumpeng itu tumpengnya seperti itu semua yang Ya. jadi Ada yang 29. lebih besar, yang lebih besar dari ini 15 porsinya 1, 10 porsinya 2, 3, 10 porsinya, sisanya yang itu berarti kan 25 yang Oke. 5 porsian seperti ini. 29 tumpeng itu kan butuh Effort. orang-orang yang buat ya, Bu ya. Iya. Ada pekerja pegawai Ada, alhamdulillah. yang mempekerjakan orang sekitar. Mempekerjakan orang sekitar, Oh, ya gitu. iya. Jadi memang kalau pas kami ini ada beberapa karyawan tetap, tetapi kalau misalnya pas pesanan kami banyak, misalnya nasi kotak seperti ada pesanan dari rider gitu ya, gitu 750 box nasi, otomatis kami mendatangkan pegawai datangan gitu. Iya, bisa sampai orang 10, orang 15 orang kayak gitu karena untuk ngejar jamnya biar pas diambil tuh deadline-nya pas gitu. Oke. Oke. Bu, setiap nasi tumpeng ini kan beda-beda hiasan, Bu ya. Iya. Ini apa dia namanya kalau di Dari hiasan garnish. garnish ya. Iya. Garnishnya ya. Garnish ini butuh keahlian khusus lah, Bu buatnya, Bu. Butuh keahlian khusus, Ada Pak. emang ibu ini ada dari sekolah masak ya enggak? Saya tidak ada background Basisnya, masak, ya. nggih, tetapi memang ibu saya itu di Jogja memang bikin tumpeng. Ah. Ya gitu. Jadi mungkin otodidak secara alami ya Pak ya, Iya, itu iya. dengan sendirinya karena kita setiap hari itu ngelihat ibu bikin, terus akhirnya kakak saya juga bikin, ngelihat Cak ini caranya. Iya. Terus zaman sekarang tuh sangat mudah Pak, lihat apa-apa kan di YouTube tuh lah. Benar contohnya. Jadi- iya. Jadi dari saya Hiasannya menarik nih ada gambar saya bunga-bunga. hiasan semua ini belajar dari YouTube. Jadi Gitu. kalau pendengar yang lihat YouTube-nya Perempat yang lagi live streaming ini bisa tonton bagaimana hasil karya dari Mbak Tuti dalam dapur Mbak Tutinya. Iya. Tumpeng yang minimalis tapi terlihat dengan luar biasa maksimal Alhamdulillah. karena macam-macam pernak-perniknya itu. Iya. Itu memang komposisinya sudah sesuai ya kalau Sesuai, nggih. dari bunga apa ya hijau-hijaunya itu. Nggih. Dan untuk yang kalau 29 tadi, yang 29 kalau banyak yang mesen tadi itu ibu yang pegang langsung untuk garnishnya atau ada orang? Saya pegang garnish sendiri karena apa ya ada beberapa orang yang memang bisa bikin garnish juga gitu. Jadi memang tetapi tidak semua garnish dia bisa. Jadi kamu khusus bikin ini ya, kamu Yeah. khusus bikin ini, Bunda yang bikin ini gitu. Jadi begitu sudah pas itu kami sudah pasang semua, misalnya kayak bunga seperti ini Pak, Ya. 29 sudah kami tusukin semua Oh. gitu. Seperti Itu bunga dari bahan seperti apa ini. tuh? Ini dari lobak.
Lobak yang dihias Lobak, ya. ya lobak kami bikin, terus kami rendam pakai pewarna makanan. Kalau yang lainnya nggak ada tuh Bu. Kalau tempat-tempat lain nggak ada. Cuman polosan aja, daun-daunan aja. Ini juga lobak Pak, gitu. Lobak warna putih ya. Kalau yang ini apa namanya wortel, Iya. nah timun, Iya. gitu. Sebenarnya bahan-bahan tuh yang ada di sekitar kita aja, gampang dicari Pak. Benar. Gitu, dan sebenarnya tinggal mau apa tidak sebenarnya orang itu kan Iya, belajar. mempercantik Iya, ya. mempercantik Iya. itu. Sebenarnya tumpengnya sudah cantik, Gitu. tapi bagaimana caranya buat menarik orang untuk menikmatinya. Iya. Dan mungkin kalau dari tumpeng ini bisa nggak nasi emas ya, masih Minyak. Ah, Nasi minyak bisa. nasi minyak. Ya, nasi minyak bisa, Bisa nasi liwet dibentuk? bisa. Nasi minyak itu Nasi kan gemuk masih ya. masih agak lengket kan ya. Ya. Yang nggak bisa itu nasi biryani, Pak. Karena Oh. nasi biryani kan tabur kan Iya, itu. benar. Nasi kebuli itu kan tabur Kalau karena nasi uduk bisa ya? nasi uduk bisa, Iya. sangat bisa Kalau karena di sini kan nasi gemuk namanya. nasi gemuk ya, nasi gemuk bisa, nasi liwet bisa gitu. Iya, nggih. tapi itu lebih harganya sama ya? Harganya sama, Apa nggih. beda Tapi nasi? menunya beda. Harga sama tapi menu beda. Dan kami sudah ada press listnya. Nanti kalau memang pengen penasaran bisa langsung chat kami, Iya, ada di iya. nomor WA kami Iya, atau belum- IG kami Dapur Jarang Mbak kan Tuti. pakai yang ya Iya. nasi gemuk sama Bisa nasi Pak, minyak nggih. tadi. Menyesuaikan aja menunya nanti, Oke. nggih. Apalagi kalau nasi gemuk itu kan lebih simpel, nggih. Iya. Telurnya telur di telur orak apa itu di dadar terus dipotong-potong kayak gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Iya, oke. Ya lah dulu kita bakal balik lagi tentunya dengan ngobrol-ngobrol bersama nih. Izin dulu Bu, kita istirahat dulu ya. Nanti kita masuk sesi kedua dan tentunya masih bersama Dapur Mbak Tuti ya. Dengan produksinya nasi tumpeng ya, tumpengan ya. Jadi bisa bertanya silakan di 0711351656 dan kita bakal balik lagi sekelar pariwara yang berikut ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Jaya dan kondang kalokan hingga seantero Nusantara.
Sriwijaya nada Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit kejayaannya. Jaya dan kondang kalau kau hingga seantero Nusantara bersama Mandala paharinya Gagah perkasa Dapun kaya Sriwijaya nada Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali sesi kedua dalam Loka Kita, obrolan UMKM dengan temanya nasi tumpeng dan nasi liwet untuk segala acara. Jadi ada dua versi, nasi tumpeng, nasi liwet. Ya. Nasi liwet itu yang di makan rame-rame. Bisa liwetan pakai daun bisa, Ah. atau mau dibikin tumpeng seperti ini bisa, atau mau dibikin tampahan itu dibikin langsung ditampah, tetapi tidak dibikin tumpeng, tetapi kayak digebyok kayak aja. Makan rame-rame. Makan rame-rame Ya. tapi di dalam tampah bisa juga ya. Oke.
Ini kalau dari bentuk tampannya ini kan ada tempat ngambilnya barangnya. Ada, kami Ada kerjasama? ngambilnya langsung pengrajin. Ya, pengrajin Oke, ya. langsung pengrajinnya langsung. Terus Oke. banyak apa ukurannya ya, bukan kecil ya? Ukurannya, iya. Ini yang nomor kalau saya bilang ini kecil nomor 2, karena ada yang lebih kecil lagi. Yang lebih Oke. kecil lagi ini ukuran 40, Oh. 35. Yang lebih kecil lagi 30 kalau kami untuk cacapan, Pak. Oh, iya, Cacapan iya. untuk wong Palembang kalau pada nikahan itu. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Kami juga terima cacapan. Itu ketan kunyit kalau orang sini bilang. Bener, Ya. ayam bakar. Ayam bakar ketan kunyit. Berapa itu kalau porsi gitu kan untuk cacapan? Kalau untuk cacapan Kan enggak terlalu banyak dimakan kan? ya, dia tuh ketan sama ayam Cuman ingkung. ayam sikok ini. Iya, ayam ingkung. Kami Jawa orang sebut ayam ingkung, Ingkung. itu 225. Oh, Iya, iya, gitu. besar di ayam ya. Besar di ayam, G. Iya. Terus ini kalau yang sekarang nih porsi sekarang ini berapa harganya? Ini yang untuk 5 porsi 325. 325. Tapi bisa dimakan untuk orang 8 atau orang Benar. sampai orang 8 sampai 9 lah Iya. gitu. Kalau yang paling besar ukurannya? Ukurannya kalau Pernah? untuk tampah seperti ini itu paling besar kami 35 porsi. Dan kalau mau yang lebih besar lagi kami wadahnya nempal. Namanya tumpeng mewah gitu. Dan kami pernah bikin yang sampai 70 porsi. 70 porsi itu dalam satu tempat. Satu tempat besar kotak gitu, kayak 1 ukurannya, meter tinggi dah. kurang lebih Iya. kurang lebih 90 kali 80. Wih, Iya. bawanya mak mana tuh? Ya, pakai mobil, Pak. Bener-bener yang ditata Pakai bener gerobak. di belakang. Iya. Ditata di belakang. Iya, gitu. iya. Tapi seluruh bahan bakunya ini ada di Palembang ya. Alhamdulillah. Bukan di Jogja, ready. bukan kayak Tidak. kalau keluwok di Surabaya, Jawa Timur ya. Kalau ini enggak di Palembang. Ready semua di Palembang. Bumbu-bumbunya. Ready Iya, semua. Semua oke. dan ada di pasar pagi. Jadi fresh. Nah, Gitu. ngomong masalah fresh ya, higienis dan juga kebersihan atau juga nilai gizinya. Karena lagi rame nih Bu, ya, memberikan makanan bergizi bagi anak. Nah, pesan-pesan Ibu untuk pendengar ini, apalagi mungkin belajar dari Ibu juga kalau mau buka usaha, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas juga, Bu. Silakan Bu. Kalau untuk membuka usaha untuk meningkatkan kualitas, nomor 1 rasa tetap dijaga gitu. Yang kedua kebersihan. Kalau nggak bersih makanan pasti cepat basi gitu. Yang ketiga komponennya tuh harus misalnya kayak nasi tumpeng ini kan lengkap nih. Ada telur, ada ayam, ada kentang, ada tempe, ada sayur urap, ada mie. Di situ semua tercukupi untuk dibilang makanan bergizi tadi gitu. Jadi kalau selama yang saya pengalaman pribadi saya, kalau untuk meningkatkan berarti kepuasan customer itu nomor Betul, 1 gitu. iya. Bagaimana repeat order akan kembali ke kita kalau kita menjaga kualitas dan mutu produk kita serta pelayanan. Iya. Itu yang selalu saya pegang sampai hari ini. Kalau nyiapkan bahan bakunya Bu, dekat dengan pasar rumah? Atau Alhamdulillah di Poligon itu kan ada pasar pagi. Nggih. Kalau hari Rabu sama Minggu ada Pekalangan. jadi pagi-pagi bener dong? Pagi-pagi insya Allah kalau misalnya ayam tinggal telepon. Karena saya alhamdulillah karena sudah 8 tahun beguyur tumpeng ini, semua saya sudah telepon Sudah ada sama nomor supplier. kontaknya, Ya, iya. tinggal malam pesan seperti ini pagi tinggal diantar. Ayam Oke. malam pesen 30 kilo, pagi sudah diantar, nanti langsung kami olah. Ya. Kayak gitu. Untuk modifikasi sendiri Bu, baik itu Iya. dari rasa atau bentuknya. Nggih. Ini sudah dilaksanakan berulang-ulang kali nggak dari nasi tumpeng Mbak Tuti ini? Iya, kalau untuk modifikasi mungkin modifikasi garnisnya. Ya. Tetapi kalau untuk bentuk tumpeng itu ciri khas, Pak. Jadi ciri khas kami. Ya. Karena beberapa customer, Ya ini kan bentuknya bertingkat ya. oke, Iya. beberapa customer itu asal lihat tumpeng kami di mana dari jauh tuh udah tahu, oh Iya. itu tumpeng dapur Mbak Tuti. Karena saya punya ciri khas, saya juga bingung ciri khasnya di mana, tetapi mereka itu customer rata-rata sudah paham bahwa biarpun acaranya dia duduk di sini, tumpengnya di depan, nah itu tumpeng dapur Mbak Tuti. Mungkin dari garnis atau Nggih, mungkin dari mungkin. susunan Penataannya, ya, ya, penataannya. penataannya gitu. Iya. Katanya dari penataan itu udah kelihatan nih dapur Mbak Tuti gitu. Alhamdulillah Iya. gitu. Dan yang terakhir tambahan mungkin dari segi pengen membuat usaha tumpeng atau makanan dan juga liwatan ini kemampuan kemampuan skill. untuk mengolah masakan ini mungkin apa yang harus kita lakukan Bu? Kalau Ibu kan sendiri mungkin otodidak ya. Otodidak, iya. Iya, atau banyak-banyak belajar juga Bu. Kalau
Saya sih belajar jujur aja Pak, nggih. Dari YouTube itu saya banyak belajar. Jadi setiap hari kalau misalnya pas lagi ndak ada pesanan yang habis selesai pesanan misalnya ya sambil selonjor kan gitu, sambil lihat browsing masakan seperti ini caranya, karena kan pasti customer itu tidak mau dengan yang monoton gitu. Kadang misalnya Mbak bisa nggak bikin ayam dimasak ayam mentega, bisa. Mbak bisa nggak ayamnya dibikin ayam teriyaki, bisa. Jadi memang kita harus belajar terus, nggak bisa mentok sampai di sini gitu. Jadi proses seperti ini nih nggak bisa cuman gini-gini aja, harus belajar terus menerus, biarpun pelan tetapi melangkah maju gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pesaing-pesaing di nasi liwet atau nasi tumpeng ya. Sangat banyak. Tapi yang menjadi ciri khas tadi mungkin tadi ya dari bentuk ya, dari terus rasa testingnya karena saya dibilang testingnya Jawa banget ya Mbak gitu. Kalau makan tumpeng Mbak Tuti itu serasa makan di Jogja bener gitu. Tambah musik Jogja, Jawa ya. Kayak gitu. Oke, ini sengaja memang daunnya diperbanyak atau memang untuk acara ini jadi tambah banyak gitu? Enggak, memang seperti ini. Kami seperti ini tampilannya. Jadi kenapa saya tadi berbicara kalau orang dari jauh ikut acara itu tumpeng kami, mereka jadi tahu, oh itu tumpeng dapur Mbak Tuti bentuknya gitu. Karena rata-rata kan orang kalau misalnya ini daun aja, selada aja. Tetapi kalau saya bisa daun sama selada gitu. Rasanya kalau ada daun nggak ada selada tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Nah itu sudah menjadi ciri khas kami kayak gitu. Biarpun pernah ya Pak, kami nih selada sampai di harga 60.000 sekilo. Masih dibeli? Saya beli karena memang ini ciri khas kami gitu, nggak bisa ditinggal. Dan diganti dengan sayur lainnya. Nggak bisa tergantikan kalau selada gitu. Oke. Kalau dari penataan ini ada trik-trik khusus ya Bu, menata supaya berdiri tegak nih Bu? Apanya? Yang ini tumpengnya. Kalau tumpengnya kan dia lengket sudah ada cetakannya, dan kami memang jujur aja kalau berasnya kami pakai beras yang dari dusun, yang benar-benar dari penggilingan. Karena lebih lengket Pak gitu. Jadi orang pada tanya, Mbak pakai ketan ya? Kenapa kok bisa lengket bener? Keras nggak Bu? Saya tanya. Atau beras Jepang ya? Saya bilang keras nggak Bu? Enggak. Makanya saya tuh heran kok bisa lengket tetapi nggak keras. Saya bilang saya ini pakai beras dari dusun langsung dari penggilingan. Gitu. Jadi memang benar-benar yang kalau sudah kemasan itu kan pasti sudah ada pengawetnya. Itu akan gampang lebih tabur dan keras. Benar. Gitu. Ini kan segala umur ya menyukainya. Kalau anak-anak gimana Bu? Pernah dicoba? Alhamdulillah saya juga bikin untuk ini paket bento anak. Oh. Alhamdulillah dan banyak yang pesen setiap event ulang tahun, mereka tuh bentuknya nanti boneka, ayamnya kura-kura, bento itu ya. Ayamnya nanti monggo mau request kayak ayam teriyaki boleh, ayam dibentuk seperti menyebut merek ya. Fried chicken. Yang di fried chicken seperti itu. Itu juga bisa. Jadi menyesuaikan pesanan kalau kami Pak gitu. Oke. Ya dulur, silakan ingin bergabung kembali di 0711351656. Mumpung ada Mbak Tuti nih dari dapur Mbak Tuti yang ini tempat memasak mengolahnya di mana Bu? Di rumah kami, di dapur rumah kami. Di Polygon? Iya di Polygon. Karena ini kan UMKM, usaha rumahan. Ibu-ibu yang punya anak tetapi berusaha punya penghasilan sendiri. Gitu. Oke. Dari modal awalnya berapa kemarin? Modal awal mah kecil sekali Pak kalau untuk tumpeng. Ini kan mau coba nih buka usaha tumpeng. Tumpeng itu sangat terjangkau Pak. Dengan misalnya yang 5 porsi ini misalnya di awal itu 200.000, 250.000 sudah bisa. Satu tumpeng sudah bisa dibikin. Gitu. Jadi tidak perlu modal besar, yang penting kemauan kalau tumpeng. Gitu. Nasi kotak, tumpeng itu kemauan. Dan yang nomor 1 jaga kualitas rasa, mutu terjaga, kebersihan terjaga, jadi makanan tidak mudah basi. Benar. Nah, masalah basi ya. Pernah dicoba dalam satu hari atau malam? Kalau tumpeng, kalau nasi misalnya dari pagi sampai malam itu masih oke Pak. Gitu. Yang nggak bisa oke itu urap. Saya tadi bilang nyemek tadi kan karena basah gitu. Karena jadi, kelapanya ya. Ya kelapanya tuh nggak bisa lama, maksimal 8 jam gitu. Kalau yang kayak perkedel, orek tempe, terus ayam bakar itu oke lah dari pagi sampai habis maghrib malam aja masih bisa dimakan gitu.
kadang jam 10 malam aja masih bisa dimakan gitu kan. Iya. Beberapa customer bilang, Mbak nasinya masih bagus banget loh, padahal pesen pagi malam masih oke gitu. Iya, itu karena mungkin pakai rempah-rempah sendiri ya. Ya, pakai rempah Pengolahan itu rempah. kayak kunyit gitu. Iya. Kunyitnya kan kami memang kunyit asli Pak, yang bener-bener kunyit di blender bener, bukan yang apa seduhan Yang serbuk sekarang itu. lagi banyak kan di Ya, kemasan. di kemasan Iya. bukan. Kami memang benar-benar yang dari pasar tradisional Buat yang dewe. nggak buat dewe Pak, kami beli. Oh, beli ya? beli Yang di sudah blend- digiling. Digiling itu Ya. Pak, itu kan banyak gitu. Nah, tinggal kami iniin adukin Iya, gitu. iya, Itu iya. kan minimal itu kan tidak banyak campuran gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau yang sudah itu kan ada banyak kemasan itu warnanya juga kurang cantik kalau menurut saya Iya, iya, pribadi iya, benar, nggih, benar, kayak iya. gitu. Nasi kotak nih Bu, kalau nasi kotak minimal berapa pesannya? 10 kotak aja kami Langsung kerjakan. Ya, kirim by Grab. Oh, namanya Nyebut merek enggak apa-apa. Enggak, namanya tuh enggak ini ya Bang, enggak diantar ya. Kalau mungkin 100 udah diantar ya. Kami free delivery di atas 3,5 juta. Oh, ada Baru free. biayanya. Ya, jadi Oke. kalau misalnya mau diambil boleh. Dalam kota ya. Ya, dalam kota Palembang. Jadi kalau misalnya mau diambil boleh atau mau kami bantu pesankan mobil online gitu. Nasi kotak itu ada ayam bakar bisa Ya, juga. monggo. Terus Tergantung request ayam kalau bakar nanti- madu itu ya, sekarang lagi. ayam bakar manis, ayam Iya. bakar pedes, Mm. ayam ya itu tadi ayam itu sesuai request. Kadang orang tuh minta ayam Enggak ini. seneng ayam, ikan ada. Ya, kan? ikan ada, mau ikan Oh. balado, mau ikan cabe hijau, mau ikan tauco, Iya, monggo sesuai dengan request customer aja Iya. kami ini. Gitu yang penting menunya ini. Nah, Iya. sudah oke kami kerjakan asal harganya oke. Iya cocok ya. Tapi kan ibu berasal dari Jogja nih Bu, kan Oke. kita ngomong masalah budaya juga, Iya. tradisi ya. Oke. Kalau di Jogja itu kan manis tadi ya, Iya, sama ada ciri khasnya itu apa ya, gudeg ya. gudeg ya. Nah ini mungkin mau nanya nih masalah gudeg. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Iya terputus kayak. Silakan bertelepon lagi sini di 0711351656 ya, bersama Mbak Tuti, dapur Mbak Tuti. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Sama siapa nih Mas? Dengan siapa nih? Sama Den- Rian di rumah. Rian dengan Cik Dola nih. Rian. Iya. Oh iya. Pak siang Ibu. Siang ya. Dengan Mas Rian. Ini untuk makan di tempat itu bisa atau tidak dan harganya range-nya berapa ya? Maksudnya makan depan makan di restonya, Iya. di kedainya. Ini kan belum ada kedai ya. Belum Iya. ada. Iya. Sementara masih jualan online kami Iya. masih ya. Ja- Tetapi bisa nanti kalau misalnya ini buka IG kami aja dapur Mbak Tuti. Ya. Polikon daerah mananya itu? Di perumahan Bukit Sejahtera. Oh daerah Iya. itu ya. Di perumahannya di dalam kompleknya kami. Jadi di sini ditanamkan cita rasa Jogja. Cita rasa Jogja, Oh nggih. iya. Nomor 2 ya. Hah? Kalau untuk identiknya kenapa kalau Jogja itu manis ya? Ya, Makanannya? tetapi alhamdulillah karena kami sudah hampir 13 tahun di Palembang, testinya Iya. sudah Udah berubah. ke masin-masin manis lah. Manisnya udah kurang manis banget gitu. Banyak yang sudah Ya, banyak sesuai yang selera lidahnya Ya, Palembang. Lidahnya Palembang. Kalau dari sisi harga boleh disebutin berapa gitu? Berapa satu nasi kotak bisa? Iya. Kalau ayam berapa? Nasi kotak atau nasi tumpeng, nggih? Dua-duanya. Oh, nasi kotak. Kalau untuk Makasih, Pak. Itu aja. Ya, makasih ya Rian ya. Langsung aja ya. Ya, sama-sama. Ini kalau untuk nasi tumpeng itu ringnya di Paling kecil ya, paling minimal, kecil ya. 5 porsi itu 325. Mm-mm. Ya, paling besar menyesuaikan porsiannya. Ya 305 itu bisa dimakan orang 8 bahkan 8. 10 lebih banyak nih kayaknya. Iya, banyak memang gitu. Ya, nasinya banyak ya. Ya, kalau nasi kotak kami dari 15.000 sampai monggo mau yang harga 40, 45 masih bisa terus sesuai isinya. 15.000 tuh 15.000. ayam kecil lah ya. Nasi ayam ya, nasi Ya. ayam sambal lalapan. Karena kalau ayam besar ya Nggak mungkin. beda. Harganya sekarang baru Iya, melangit. Ya, pengen bertanya silakan, ada kesempatan satu lagi yang ingin teleponan di sini. Nah, kalau ngomong masalah gudeg tadi, gudeg sudah berubah lah kalau di rasa tadi masuk ke rasanya wong Palembang ya. Iya. Dan gudeg ini memang dicari-cari kalau misalnya di Palembang susah nyari ya. Kalau mungkin ibu tadi Sirian nanya nih, kalau kemungkinan ada buka warung makan, Kedai, mungkin iya. mungkin pasti banyak orang yang makan di situ. Iya. Nah, gimana nih Bu? Mungkin ada cita-cita ke depannya? Sebenarnya banyak Pak yang sudah bilang seperti itu, Ya. tetapi karena saya itu kan ibu rumah tangga Iya. ya, jadi saya berpikir bahwa kayaknya belum ke titik itu gitu, karena saya
ada jemput antar anak sekolah Ya. gitu kan, terus masih punya si kecil. Gali kalau untuk buka kedai kan kita harus expert bener di situ, harus stay, harus bener-bener kita meninggalkan rumah dan segala isinya. Jadi Betul. kita harus stay di kedai atau di resto kita. Jadi untuk sementara kayaknya belum. Ya. Tapi kalau misalnya ada rekanan gitu, Sudah banyak yang nawarin juga. Tetapi kalau misalnya ini pengennya sih buka sendiri, tetapi memang saya yang belum ini Pak. Suami kan suka bilang selalu support, sekarang kan support terus bahwa apa namanya, ayolah buka ini. Saya bilang ntar dulu lah. iya. Ada hari-hari khusus gak Rami, Bu? Sabtu Minggu gitu? Kalau hari-hari khusus kami ini kalau untuk ramenya biasanya pas mau Lebaran. Nasi kotak untuk apa namanya, Buka bersama. kayak gitu, terus kantor-kantor. Tetapi memang sebenarnya tergantung event sih ya Pak. Alhamdulillah tetapi beguyur terus lah gitu. Oh, udah ngerti beguyur. Ngerti beguyur. Ya. Oke Bu, di penghujung program ini kita ngobrol sudah lama, sekitar 50 menit ke belakang tadi ya. Dan ini mungkin ada tambahan dari Ibu ya, harapan ke depan. Kalau mau buka warung belum ya, harapan ke depan. Apalagi mengedukasi bagi wong-wong yang awalnya nak buka usaha, ragu mungkin ke tempat ya. Terus modalnya kurang, dan mungkin melalui cara Ibu ini bisa dipakai ya. Silakan. Iya. Untuk ibu-ibu rumah Iya, tangga iya. jangan berkecil hati. Saya juga ibu rumah tangga yang berawal cuman modal 300 ribuan lah, Iya. paling banyak 250 lah gitu. Tetapi modalnya kemauan. Karena kalau kita punya kemauan, pasrah sama Allah, pasti dikasih jalan gitu. Karena saya juga yang penting mau belajar terus gitu. Di awal saya juga awalnya ragu, tetapi alhamdulillah selama hampir dari 2012 dari nasi angkringan sampai sekarang tumpeng, Allah tidak akan kasih putus rezeki buat saya. Nah, itu harus semangat ibu-ibu. Benar. Yang penting mencari pengalaman, ilmu yang untuk bisa memperbaiki kayak tekstur masakannya, rasanya. Belajar terus, Iya, belajar terus untuk memperbaiki betul. produk kita. Produk gitu. kita. Iya. Begitu juga dengan kemasan. Iya, Iya, betul. iya. Oke. Oke, terima kasih Ibu atau Mbak Tuti ya, kami Iya, panggil Mbak oke. Tuti. Dapur Mbak Tuti sudah hadir ke sini Ya, dan sama-sama. menambah inspirasi. Moga-moga untuk pendengar lainnya yang ingin buka usaha, Iya. tapi mungkin tidak banyak waktunya, ya, jadi bisa menjadi selingan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terima kasih Bu Tuti, Mbak Tuti. Sama-sama, Yo, Cek. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dulur galau-galau, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di kesempatan siang hari nih. Ya, semoga apa yang disampaikan, semoga apa yang menjadi program acara ini bisa menambah inspirasi dan juga wawasan bagi pendengar di mana berada. Selanjutnya dulu pendengar kita isi dengan kembali beberapa ragam lagu-lagu daerah. Sampai nantinya ya kita nanti akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran Penjaringan Nusantara pada pukul 13.00. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.